Halo, nama gue Adrian, Adrian Mulia, asal dari Jakarta. Profesi sehari-harinya motret, terus ada ya ngejalanin lab sama bengkel sepeda. Gue punya bengkel sepeda, join bersama beberapa kawan, namanya Pedamix. Itu ada di bilangan daerah Tebet. Gua dulu belajar sepeda itu sekitar umur kayaknya mungkin TK kali, TK menuju ke SD gitu ya. Nah itu dulu gue inget pakai sepeda apa yang modelnya sepeda ban 20, bangkunya tuh model banana yang ada senderan belakangnya, mereknya Punix. Itu hibahan dari saudara gua, warna merah. Ya dari yang di kiri kanannya ada roda kecil, lalu dikurangi jadi rodanya cuma sebelah doang sampai akhirnya bisa lancar, bisa pakai yang dua roda itu. Ya awalnya mungkin dipegangin sama beberapa orang yang lebih besar gitu loh, mungkin sama bokap dulu gitu. Tapi setelah itu ya jalan sendiri aja, main-main sama tetangga. Gue inget banget itu pas gue masuk kelas 1 SMP lah, dibeliin sepeda itu mereknya Diamondback, inget banget tuh. Sekarang itu mungkin kalau pun masih ada, harganya udah jadi di atas 10 juta. Dengan rims Santur, pokoknya pada saat itu termasuk ya katanya sepeda buat action lah. Gitu. Waktu itu kan tahun-tahun segitu BMX ya terus ada lagi sepeda BMX juga, tapi yang mereknya apa ya, Samki apa itu, BMX Jepang yang kemudian dimodif sama gua, diganti pakai pelek palang bintang, terus stangnya diganti stang kawa yang pendek banget gitu, terus seat postnya dipakein seat post yang jaraknya mundur banget ke belakang, ya itulah zaman itu. Jakarta tuh buat gua tuh love and hate, ada nggak sukanya tapi lebih banyak sukanya juga. Ya Jakarta perkembangannya banyak yang mungkin berantakan, tapi gue sebagai warga yang tinggal di Jakarta, gue juga berusaha untuk mencintai dan mencari kesenangan-kesenangan kecil untuk ya gue bisa hidup di Jakarta. Kesenangan kecil itu bisa macam-macam. Ada misalkan gue bisa juga keliling, melakukan street photography, mencari hal-hal yang menarik dari tensi-tensi kehidupan di Jakarta. Hal yang lain yang menurut gue menarik buat gue juga, gue senang mengeksplor daerah dengan sepeda. Nah jadi sehari-harinya gue kadang-kadang melakukan transportasi dengan sepeda. Mungkin kayak misalkan dari rumah ke satu pertemuan, ke rumah temen gue, ya kalau emang lagi santai dan memungkinkan, gue sebisa mungkin naik sepeda. Ya nggak sukanya dari Jakarta ini kan pasti traffic ya, soal kemacetan, soal polusi. Karena gue besar juga di jalan, gue bisa merasakan tensi kehidupan di jalan itu loh. Kayak misalkan yang gue nggak suka sekarang itu suara bising knalpot motor, itu mengganggu sekali. Lalu ini knalpot motor yang nembak-nembak ke atas, itu mungkin buat para pesepeda atau mungkin orang naik motor juga bisa ngerasain bahwa mukanya kena tembak knalpot motor.
Dan ya, perkembangan lain ya situasi keadaan kota yang apa ya, ya dulunya sih nggak teratur, tapi mungkin kayaknya kalau gue sebagai orang yang tinggal di Jakarta, gue ngeliat semakin lama ada perkembangan dan perubahan yang ya menuju sesuatu yang baik lah. Kita udah punya Transjakarta, kita punya jalur sepeda, kita punya MRT, dan beberapa tempat juga udah mulai diatur orang-orang jualannya. Lalu persoalan ya pedestrian juga sekarang juga udah mulai diperhatikan, walaupun yang namanya pedestrian yang layak jalan itu mungkin baru di sekitaran Sudirman Tamrin. Gue orang yang nggak bisa diem, gue suka bergerak. Ya kalau ditanya soal olahraga, dulu gue main pernah main tenis, lalu ya bulu tangkis, lalu pernah ini juga main sepak bola waktu gua kuliah, ikut teman-teman main di lapangan ABC. Kemudian tahun-tahun 2000-an, 2002, 2003 gua memulai olahraga lari. Nah sejak itu gua menjadi rutin lari. Biasanya dulu gua lari di GBK bisa sampai ya 10-12 kali putaran, yang kira-kira kalau di total tuh bisa 12 kilo. Ya udah bersepeda masih terus gua lakonin. Olahraga yang serius tuh lari. Kalau sepeda cuman buat fun-fun aja sih. Dan itu lari masih berlangsung sampai sekarang, cuma frekuensinya nggak kayak dulu. Gue punya cedera lutut. Ya katanya sih itu cedera orang pemain bola atau orang main basket yang namanya ligamen putus. Itu dulu waktu gue masih aktif main bola mungkin pernah mengalami putus, tapi mungkin karena waktu itu usianya masih kuliah, jadi dokter nggak perlu dipikir mungkin masih bisa pertumbuhan dan nyambung lagi. Cederanya itu dulu gue di tahun 98-an gitu. Iya. Nah terus kemudian baru kan gue terus udah beraktivitas terus, sempet ada 2 kali ke rumah sakit akibat cedera itu, tapi cuman di gips dan dikasih deker. Sampai di tahun-tahun 2000 kira-kira 2016 kaki gue sakit banget. Terus gue tetap berlari. Setiap kali habis berlari pasti gue nggak kuat jalan setelah 10 kilo, dan lalu gue biasanya ya udah panggil tukang wakil gojek untuk pulang. Nah kemudian gue kemudian memeriksakan ke dokter, ya ke dokter tulang ortopedi, yang dia nyuruh MRI. Ya ketika di MRI ternyata itu udah putus. Dia bilang tinggal 5%, ya kalau 5% hitungannya putus. Ya kemudian terpaksa operasi makan waktu penyembuhan sekitar setahun. Nyambung ke yang permasalahan cedera itu. Nah habis cedera itu ya gue sih disarankan untuk nggak berlari lagi. Nah ya salah satu olahraga yang disarankan berenang dan sepeda. Jadi karena otot itu udah mungkin lemah dan susah untuk melakukan gerakan-gerakan berputar yang mendadak, jadi disarankan untuk berolahraga yang gerakannya tuh konstan dan searah. Nah sepeda kan seperti itu, gerakannya konstan, searah gitu. Berenang juga sebenarnya itu yang disarankan olahraga bagi orang yang punya cedera ligamen. Tapi nggak tahu ya, gue tetap berlari tetap, cuman frekuensinya aja sekarang nggak seperti dulu lagi, dan lebih ya itu di pemanasannya lebih panjang, nggak bisa langsung. Bedanya di situ dengan orang yang sehat.
Gue demen nyobain macam-macam sepeda gitu ya. Dari dulu BMX, lalu MTB, fiksi. Gue juga punya sepeda road bike vintage, ya Sally. Nah terakhir ini gue lebih suka memakai sepeda-sepeda single speed. Ya gue maunya yang praktis aja lah, karena merasa sepeda single speed ini lebih mudah perawatannya gitu loh. Entah kenapa gue suka dengan desain-desain sepeda yang simple. Ya udah, jadi sekarang yang gue piara ya sekarang ada single speed satu, sepeda tua, sepeda cruiser yang udah lama direstorasi lagi di bengkel Pedamik. Terus sama satu lagi ya kemarin nyobain frame buatan lokal, frame fiksi. Terus ya gue bangun fiksi itu. Ya sekarang ya 2 andalan itu aja. Gue coba buatan lokal dari Malang, mereknya P9 Cycles gitu. Ya kalau gini ya kan, gue baru sebenarnya ya baru aktif berkomunitas itu ketika dulu kerja di grupnya Kompas Gramedia. Di situ ada kelompok sepeda namanya Kompas Gramedia Cyclist, dan Kompas Gramedia kan juga punya majalah Ride Bike waktu itu. Jadi ya ketika gue bergabung di sana, gue berkesempatan untuk gabung di KGC dan kemudian ya berkenalan dengan kru-kru Ride Bike itu, dan kemudian gue bisa mencoba berbagai macam sepeda-sepeda canggih. Nah pada saat itu kan, ya itu kira-kira 10 tahun lalu lah, itu yang banyak berkembang tuh sepeda MTB ya, dengan merek-merek ya kayak Specialized, Trek, Yeti. Kalau dulu sih di zaman itu sih menurut gue ya itu ya teknologinya tuh banyak di sepeda MTB itu, di road bike tuh belum. Nah lalu kemudian ketika pandemi dan kemudian booming sepeda yang menurut gue booming kedua yang gue alami, di situ road bike tuh jadi booming banget dengan segala macam teknologinya. Orang pada beli dan harga yang ya menurut gue wah gitu, karena mungkin patokan gue masih harga sepeda 10-15 tahun yang lalu, jadi gue agak kaget ketika gue ngelihat harga-harga sepeda di era-era pandemi ini. Kalau 10 tahun lalu sih gue lihat nggak ada itu jalur sepeda ya. Sekarang tuh udah ada pemerintah menyediakan jalur sepeda seiring dengan bertambahnya jumlah pesepeda. Terus ya tapi kan seiring dengan sepeda yang makin banyak juga pasti kan mereka ya namanya jalan milik bersama kan ya. Makanya suka ada kampanye share the road gitu loh. Tapi kan cuman masalahnya ya jalan itu kalau menurut saya tuh siapa yang kuat dan adu nyali gitu loh. Makanya saya bilang jalan itu sebenarnya kalau mau ngeliat Jakarta yang sebenarnya ada di jalan. Ya tensinya tinggi lah. Ya begitu sih, makanya seiring dengan orang banyak hobi sepeda pasti ada gesekan-gesekan dengan pengemudi lain yang seperti ya kita udah tahu lah kejadiannya seperti apa gitu. Ya sebenarnya sih gue sebagai pesepeda gue bercita-cita ada jalur sepeda yang aman buat kita gitu. Seperti ya gue pernah berada di Belanda, jalan-jalan Amsterdam, Rotterdam, dan di situ emang jadi pesepeda itu emang heaven banget. Ya, mereka punya jalur sendiri dan ya asik lah. Mungkin kesadaran di sana tuh selalu mengalah sama yang paling kecil gitu ya. Misalkan ya pesepeda harus ngalah sama pejalan kaki, dan motor harus ngalah sama pesepeda. Mobil ya paling berada yang harus ngalah semuanya. Ketika itu semua lewat dia harus berhenti gitu loh. Nah kan di sana ada kesadaran seperti itu. Nah di sini kan enggak. Kadang-kadang gue merasakan gue mau nyebrang aja padahal udah di zebra cross aja masih cuek aja yang naik motor, yang naik mobil.
Tapi bukan berarti bahwa yang kecil itu selalu raja, selalu menang gitu loh. Persoalan juga kan di sini kadang ketika terjadi misalkan crash atau tabrakan, orang selalu melihat yang kecil padahal mungkin yang kecilnya ini jangan-jangan dia melanggar aturan. Nah, kadang-kadang ya harus dilihat juga secara proporsional. Kalau di luar negeri seperti di Belanda itu ya kesadaran itu udah terbangun gitu. Jadi orang bisa apa lebih disiplin lah. Kalau di sini agak susah. Sini agak susah ya, Tia? Ya kan agak susah banget. Kadang di kita udah di jalur sepeda aja masih takut-takut gitu kan. Tiba-tiba serobot atau segala macam. Ya iya, tapi kan kemudian bersepeda berombongan juga mengganggu orang juga kan, mengganggu motor juga kalau orang atau mobil kan berombongan besar lalu ngambil jalan sampai 2 jalur kan juga ya menurut gua juga ya ngapain gitu loh. Dan itu kan ganggu banget orang-orang yang mau jalan, jadinya ya itulah mungkin yang udah bener di yang apa kalau mau berombongan ya di luar aja. Di sirkuit aja balap-balapan. Sirkuit aja lah. Iya, sama motor juga begitu. Motor yang ada jalanan di sini mereka balap-balapan. Gini ya, kalau kita ngomongin intensitas sepeda, ya karena gue juga udah ngalamin gimana booming sepeda 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya gue ngelihat ya ini sih ya namanya orang hobi ya, kan turun naik. Dulu gue inget itu tiap minggu itu ada event goes bareng apalah ke event-event sepeda lah, itu rame banget. Lalu kan kemudian pelan-pelan ngilang. Tiba-tiba trennya terus jadi berganti, tren lari. Orang lari semua gitu. Lalu ada banyak banget event-event lari. Nah, lalu kemudian pandemi tiba-tiba sepeda booming semua. Walaupun lucunya eventnya juga nggak ada gitu loh. Tapi orang bersepeda kemudian. Nah ini menurut gue ya menarik sih loh. Jadi rupanya ada kesadaran akan kesehatan orang ketika dia diharuskan berada terus-terusan di dalam rumah gitu loh. Kan ketika pandemi kan orang dilarang untuk beraktivitas, berkerumun, berada di dalam satu ruangan beramai-ramai gitu loh. Kemudian kan yang aman itu kan katanya dengan berolahraga di luar ruangan. Nah lalu kan orang-orang yang melakukan beraktivitas di gym, mereka mencari alternatif kan, gimana tetap bisa ngebuang energinya ini, dan yang penting tetap keren juga itu loh, yang keren serta ya mungkin ya bisa kelihatan cool, dan ya kalau kelihatan ini bahwa olahraga ini olahraga mahal gitu, ya udah itulah dia terjadi. Kemudian sepeda road bike menjadi tren pada saat itu dengan berbagai macam teknologinya. Tapi kan itu juga berimbas juga ke orang-orang yang lain kan. Tetap bahwa kesehatan itu kan milik bersama, lalu ya yang lain juga ikut-ikutan. Jadi nggak cuma di road bike aja sih. Yang sepeda-sepeda tadinya sepeda tua, yang punya sepeda-sepeda tua di restore kembali, yaitu yang kemudian melahirkan federalis. Ya tetap buat gua ya namanya sepeda nggak bisa lepas dari gaya hidup, dari ya orang tetap mau keren gitu. Dan buat gua juga dimanapun olahraga yang memakai alat, ya ada semacam fetish terhadap alat itu tersendiri gitu loh. Ya fetishnya ya bisa dilihat ketika booming, ya kemudian part-part sepeda harganya melambung semua dan sempat terjadi kosong kan. Iya. Iya gitu. Pasar jarang ya. Iya seperti itu. Sarapan. Ayam. Ya ini pengalaman gue sih. Gue dulunya juga hobi sepeda MTB, cuman karena gue tuh paling males untuk jadi gue modelnya tuh maunya tuh keluar, ya udah gue bersepeda gitu loh.
Dan ternyata kan nggak mungkin karena gue tinggal di daerah Jakarta Pusat. Sedangkan kalau untuk mencari jalur-jalur sepeda off-road, gue harus ya keluar Jakarta, misalkan ke JPG. Yang artinya kan sepeda itu harus gue packing di dalam mobil, lalu ya udah terus di JPG baru buka. Dan ya akhirnya gue nggak terlalu menyukai itu. Ya kemudian akhirnya kenapa gue akhirnya memilih untuk memiliki road bike dan ya sepeda-sepeda jalanan lah. Apa ya? Es kopi apa aja? Kopi, kita ada ice white. Untuk yang basic rekomennya ice white. Dia basic dari ice latte dan ice cappuccino. Boleh. Kakaknya Americano lah, americano. yang dingin ya. Ya intinya gini sih kalau buat gua, sepeda itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang fun. Ya sebaiknya ya sesuatu yang fun itu berbuah kepada kesenangan, dan ketika kesenangan itu ada berbuah dengan ya berlanjut dengan kebaikan. Kebaikan bagi siapa ya? Kebaikan bagi semua. Masih ada cuma disampaikan? Udah. Udah. Cukup. Oke, thank you ya. Wah.